Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Walaupun cuaca kota Bandung rada mendung gitu ya, rada dingin. Tetapi saya percaya ibu bapak semuanya tetap fresh. Nah, ibu bapak kalau sampai saat hari ini kita masih diberikan umur yang panjang gitu ya. Itu saya percaya sekali. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan yang harus kita kerjakan. Tetapi pada kenyataannya Ibu Bapak, hari-hari ini masih didapati enggak sedikit dari orang-orang percaya yang hidupnya tuh menjadi enggak bergairah lagi. Bahkan mereka sepertinya udah masa bodoh lah dengan perjalanan hidup ini. Mereka udah enggak mau tahu, udah enggak mau peduli dengan apa yang terjadi, dengan perjalanan kehidupannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku hidup karena sebuah tujuan. Coba kita sama-sama membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. Apa yang Rasul Paulus katakan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang percaya digerakkan karena sebuah tujuan, karena sebuah maksud dan tujuan daripada Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan dia menganalogikannya dengan seperti seorang yang sedang berlari ke arena gelanggang pertandingan. Nah, Ibu Bapak kalau kita yang senang berolahraga gitu ya, ketika melihat, memperhatikan, mengamati orang-orang yang sedang berlari di gelanggang olahraga gitu ya, maka ketika saya memperhatikan, saya bisa melihat maksud dan tujuan setiap mereka itu dari apa? Dari langkah kakinya. Ketika seseorang datang ke gelanggang olahraga dalam keadaan dia sakit dan ingin sehat, saya lihat langkah kakinya itu akan serasanya itu berat. Karena apa? Karena tubuhnya itu sakit. Langkah kakinya itu berat. Jadi seperti ada sesuatu yang memaksa dia. Karena tubuhnya sakit. Tetapi ketika kita memperhatikan ada orang-orang lagi yang berlari hanya sekedar senang-senang gitu. Hanya sekedar happy-happy. Maka langkah kakinya ya santai aja gitu. Kalem gitu. Sebentar-sebentar lihat ke kiri, sebentar-sebentar matanya lihat ke kanan. Sebentar-sebentar lihat, ada stand makanan, sebentar-sebentar lihat kakinya, sebentar-sebentar lihat badannya. Nah, langkah kaki yang santai aja gitu ya. Seperti enggak ada sesuatu yang memacu dia. Hanya sekedar happy-happy, hanya sekedar menikmati aja. Tetapi ketika kita memperhatikan gitu ya, ada orang-orang yang berlari begitu seriusnya. Langkah kakinya, derap kakinya itu begitu dia tuh konsisten sekali. Dia begitu mengatur tarikan nafasnya. Dan ketika kalau kita mendekati orang-orang yang demikian, atmosfer seriusnya itu kerasa. Mereka itu berlari enggak asal-asalan. Mereka itu berlari sungguh-sungguh seperti ada sesuatu yang mau dituju oleh mereka. Dan presentasi orang-orang yang serius ini sedikit sekali dibandingkan dengan orang-orang yang sakit karena ingin sembuh, karena mereka ingin senang-senang. Nah, Ibu Bapak, hal ini pun sama di dalam kehidupan kerohanian kita. Ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini,
Ada banyak maksud tujuan dari seseorang datang kepada Tuhan. Mungkin dia datang kepada Tuhan tujuannya itu hanya sekadar hanya untuk menikmati saja. Mungkin ada juga orang yang hanya ingin coba-coba deh. Kalau enak ya terusin. Tetapi firman Tuhan, pesan Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya gak bisa menjalani kehidupan yang hanya asal-asalan. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Tujuan kita bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah Tuhan ingin membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kemenangan pada kemenangan. Dan kita tahu Ibu Bapak, ketika kita mau berjalan untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kemarin sudah disampaikan, hal apa yang penting, tangkap dan hidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kemudian menangkan pertandingan tersebut. Nah pagi hari ini Ibu Bapak saya mau membagikan apa sih yang menjadi rahasia dari Paulus. Sehingga dia begitu bergairahnya untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Poin yang pertama, apa yang menjadi rahasia dari Rasul Paulus? Pertama adalah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh. Diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Ibu Bapak, ketika kita tahu gitu ya, kita masuk dalam sebuah arena pertandingan, gelanggang pertandingan. Mungkin dari beberapa orang mulai mempersiapkan dirinya. Dia bersiap-siap, dia banyak melakukan membekali dirinya untuk segala hal yang mungkin harus diantisipasi dari luar. Dia membekali dirinya, mempersiapkan dirinya. Itu enggak salah Ibu Bapak. Persiapan yang dilakukan untuk hal-hal yang bakal menyerang dirinya. Tetapi Ibu Bapak, jangan salah. Yang namanya penyerangan itu tidak selalu datang dari luar. Terkadang diri kita sendiri bisa menjadi musuh dari diri kita sendiri. Bahkan dikatakan menjadi seperti musuh yang terbesar di dalam kehidupan kita yang bisa menghalangi, menghadang perjalanan kita untuk kita menjadi berhenti. Dan kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya berpengaruh besar pada kegairahannya. Di dalam dia menggenapi tujuan daripada Tuhan. Nyatanya Ibu Bapak gak sedikit saat-saat hari ini banyak orang-orang yang percaya mengalami kekalahan. Karena apa? Dia gak punya kemampuan untuk mengatasi musuhnya sendiri. Kontrol dirinya, kontrol hawa nafsunya, kontrol emosinya masih terlalu rendah. Dan masih didapati kehidupannya itu karena tidak memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya. Akhirnya hidupnya menjadi sembarangan, menjadi liar, semau-maunya. Jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau kita tetap berada di dalam tracknya Tuhan. Hal ini terjadi dalam kehidupan orang-orang di Korintus, Ibu Bapak. Korintus adalah sebuah kota metropolitan, kota besar, kota yang mapan. Orang-orangnya itu penuh dengan ambisi. Orang-orangnya itu penuh dengan persaingan. Dan mereka berusaha untuk mengejar yang namanya apa? Yang namanya kenikmatan. Gaya hidup hedonisme. Pemuasan diri yang menjadi tujuan kehidupannya. Belum lagi mereka memuaskan hawa nafsunya. Karena itu bagi sebagian dari orang-orang memberikan label pada kota Korintus ini adalah kota yang sebagai kota yang menghamburkan hawa nafsu mereka. Karena apa? Ada terjadi banyak pelacuran bakti di sana pada waktu itu. Imam-imam wanita melakukan pelacuran bakti. Dan Rasul Paulus
merasa ini sebuah hal yang harus ditegur keras. Mungkin bagi orang-orang pada waktu itu nganggapnya remeh, ini mah pelanggaran biasa aja gitu. Kan boleh dong kalau orang menikmati hidup, bersenang-senang boleh kan. Melampiaskan hawa nafsu, keinginannya boleh kan. Tetapi bagi Rasul Paulus ini adalah sebuah masalah serius. Karena apa? Pada saat seseorang mengumbar keinginannya dan tidak bisa mengontrol dirinya, maka akan membuat seseorang itu bisa jauh dari rencana Tuhan. Bisa membuat dia itu tidak bergairah kembali pada tujuan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bertindak dengan tegas pada waktu itu. Dikatakan bahwa di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rasul Paulus begitu seriusnya, karena ketika seseorang tidak menguasai dirinya, maka satu hal yang penting apa? Seseorang bisa akan kehilangan mahkota yang abadi, yaitu apa? Kehidupannya. Lewat ayat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sendiri sudah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang bisa menguasai dirinya. Makanya dia menulis ayat ini. Dia pribadi yang sudah bisa mengalahkan musuhnya sendiri. Bukti dari Rasul Paulus sudah bisa mengalahkan musuh dari dirinya sendiri yang terbesar adalah di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan apa coba? Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah dia sudah menguasai musuh dirinya sendiri. Bahkan dikatakan sampai akhir hidupnya. Dia katakan bahwa sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya sebelum dia berakhir ada masa-masa, ada waktu-waktu, ada kehidupan, ada perjalanan kehidupannya yang dia lewati dari kemenangan pada kemenangan. Yang dia isi dengan kehidupan Kristus. Tapi nyatanya Ibu Bapak, sampai saat hari ini masih didapati orang-orang yang bukan mengisi kehidupannya itu dengan sesuatu yang membangun. Sesuatu yang membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi. Dia isi kehidupannya dengan banyak menonton, main games, bekerja. Gak salah dengan bekerja, tetapi kalau berkelebihan sampai lupa apa yang menjadi tujuan Tuhan, itu sangat berbahaya sekali. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah, hidup yang harus dijalani adalah kehidupan yang memberi buah. Seharusnya sebagai orang-orang percaya kita melakukan hal ini. Mempersiapkan untuk sesuatu hal yang kita bakalan gak tahu apa yang akan terjadi. Awal tahun Bapak Gembala lewat pesan Tuhan udah mengingatkan kita persiapkan diri untuk kejutan-kejutan yang gak bakalan kita tahu. Tetapi masih didapati banyak orang-orang percaya yang mengisi waktu demi waktunya itu bukan dengan hal yang membangun. Dia lebih banyak mengisinya dengan santailah, lebih enak berkumpul-kumpul daripada dia menjalin keintiman dengan Tuhan. Prinsip Rasul Paulus adalah kalau aku hidup di dunia ini, aku hidup memberi buah. Filipi 1 coba dikatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti
bagiku bekerja menghasilkan buah. Wow, luar biasa Ibu Bapak. Dan bagaimana seseorang bisa menghasilkan buah kalau dia tidak terhubung dengan sumbernya. Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai ke-5 dikatakan bahwa hidup kita akan berbuah pada saat apa? Pada saat kita melekat pada Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kesimpulannya Ibu Bapak, kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya itu adalah hasil dari seseorang menjalin keintiman dengan Tuhan. Kemampuan seseorang untuk bisa mengalahkan musuhnya adalah pada saat dia terjalin dengan sumber kekuatan dalam kehidupannya. Nah, itu rahasia pertama kenapa Rasul Paulus bergairah di dalam menggenapi tujuan Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang saya mau membagikannya adalah bagaimana rahasia dari Rasul Paulus sehingga dia punya kegairahan akan tujuan Tuhan. Yang kedua adalah dia memiliki kemampuan untuk melatih tubuhnya. Kemampuan untuk melatih tubuh diambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Jadi poin yang pertama adalah kita harus memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh kita. Saya nggak tahu musuh Ibu Bapak apa. Kelemahan-kelemahan kita, saya punya kelemahan dan masih banyak kelemahan yang harus saya taklukkan. Ibu Bapak bisa tahu mungkin kelemahan dari Ibu Bapak semuanya, masing-masing. Poin yang pertama adalah kita mengalahkan terlebih dahulu musuh kita, kita tahu siapa musuh kita. Dan yang kedua adalah harus melatih tubuh kita. Melatih tubuh kita. Ketika saya membaca gitu ya, ada sebuah terjemahan yang bagus sekali. Dikatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 ini dikatakan gini. Namun aku menghajar tubuhku dan memperhambanya. Supaya jangan setelah berkhotbah kepada orang lain, aku sendiri dapat menjadi tertolak. Wow, ini sebuah kata-kata yang keras Ibu Bapak. Dikatakan bahwa namun aku menghajar tubuhku. Arti kata menghajar itu apa artinya? Sebuah tindakan, sebuah pekerjaan yang dilakukan terus menerus. Menghajar itu artinya kalau di dalam sinonimnya yang lain itu memukuli. Kalau yang namanya memukuli itu artinya enggak 1 kali, hanya 2 kali, enggak. Tetapi yang namanya memukul itu terus-terusan dilakukan. Sampai apa? Sampai dianya enggak berdaya. Sampai dianya kapok, enggak mau melakukan lagi. Nah Ibu Bapak, seperti seorang maling yang kalau ketemu ditangkap gitu ya. Kemudian dihajar sama orang. Dikebukin sama orang. Hajar, ya terus dikebuk, dipukulin terus dihajar. Hajar bleh, hajar, pukul, sikat. Sampai mungkin si malingnya tersebut, ampun, hajar lagi, hajar. Sampai apa? Sampai si maling itu kapok. Dia itu sadar, dia enggak mau melakukannya lagi. Nah Ibu Bapak, menghajar tubuh seperti demikian itu menunjukkan apa? Menunjukkan artinya tubuh kita, tubuh daging ini
dia punya kekuatan. Menunjukkan bahwa tubuh daging ini begitu liarnya. Begitu dia liar dan harus dijinakan. Karena apa? Pada saat seseorang membiarkan tubuh dagingnya itu tidak dikuasai, maka si tubuh daging ini akan menjajah. Dan akhirnya membuat seseorang itu enggak bergairah. Membuat seseorang itu tidak tahu, tidak pengen tahu lagi tujuan Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan bahwa dia bukan seperti seorang petinju yang memukul dengan sembarangan. Coba ayatnya di mana itu? Nah, ya 1 Korintus 9, tadi ayat yang 26 coba. Ayat yang ke-26. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ibu bapak, saya bisa membayangkan gitu ya, ketika maling tadi digebukin sekuat-kuatnya, dengan pukulan yang begitu kerasnya gitu ya. Saya bisa mengartikan bahwa Rasul Paulus seperti seorang petinju yang tidak sembarangan saja memukul. Jadi maling digebukin itu bukan hanya sekedar, oh kamu malingnya ya, mukul hanya dengan seperti, oh enggak gitu. Tetapi ini adalah seperti sebuah pukulan yang menghantam musuh kita supaya tidak berkuasa lagi. Nah itu yang dilakukan. Seperti seorang petinju yang tidak sembarangan memukul. Jadi dia memukul, dia menghantam, dia melatih tubuhnya sedemikian rupa sampai si tubuh dagingnya itu gak berkuasa lagi. Sampai tubuh dagingnya itu tidak berdaya lagi. Itu yang dilakukan. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apakah melakukan pemukulan itu dengan kayu atau dengan cambuk pada tubuh kita? Jelas enggak ya ibu bapak? Jelas enggak. Tetapi yang bisa kita lakukan pada saat tubuh daging itu menguasai kita. Pertama, kita bisa menjinakkannya, kita bisa menundukkannya, kita bisa melatihnya. Yaitu yang pertama, jangan sekali-kali turuti keinginannya. Kemudian yang kedua, kita bisa datang tersungkur di hadapan Tuhan. Puji, sembah dia. Datang pada Tuhan, Tuhan, aku ini adalah hamba darimu. Aku bukan hamba dari daging. Saya percaya ketika kita datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan, urapan Tuhan mengalir. Dan saya percaya pada saat itu ada satu kemenangan yang membuat Yang membuat hidup kita menjadi bergairah. Karena apa? Ada kemenangan yang kita peroleh. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, dua hal ini yang saya mau membagikannya kepada Ibu Bapak semuanya. Ketika kita tahu bahwa ada tujuan Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Baik setiap kita terus boleh mengandalkan kepada Tuhan. Kalahkan bagian-bagian dari kehidupan kita yang membuat kita bisa menjauh dari rencana Tuhan. Dan kita boleh terus melatih manusia rohani kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.